Shalom, puji Tuhan. Kita lanjutkan dalam Filipi 4 ayat 15 sampai 16. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan, hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Mari kita amati Filipi 4 ayat 15 dimulai dengan kalimat kamu sendiri tahu juga. Perhatikan kata juga di sini menyiratkan bahwa Paulus menyadari kemurahan hati mereka dan mereka juga tahu bahwa Paulus menyadari hal itu. Nah, mengenai kalimat waktu aku baru mulai mengabarkan Injil dalam versi bahasa Inggris NIV, pada hari-hari awal kamu mengenal Injil. Jadi hal ini bisa mengacu kepada awal pemberitaan Injil sejauh yang menyangkut jemaat Filipi itu. Bila kita melihat Filipi pasal 1 ayat 5, bukan satu-satunya kesempatan jemaat Filipi itu telah membantu Paulus. Paulus sangat menyadari dukungan mereka dalam 10 tahun atau lebih sejak ia mendirikan gereja di Filipi. Nah, saudara, Paulus menyinggung tentang meninggalkan Makedonia. Filipi terletak di Makedonia bagian utara. Bisa kita bandingkan Kisah Rasul 16 ayat 12 yang sekarang ini adalah Yunani. Setelah Paulus itu meninggalkan daerah itu, ia pergi ke Akaya, bagian selatan dari apa yang sekarang ini adalah Yunani. Di sana beliau berkhotbah di Athena dan Korintus. Itu dibahas dalam Kisah Rasul 17 ayat 15 sampai pasal 18 ayat 11. Jadi Paulus memberitahu jemaat Filipi, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Jadi kita menyimpulkan dari 2 Korintus 11 ayat 8 dan 9 bahwa umat Kristen di Filipi mengirimkan bantuan mereka kepada Paulus ketika ia berada di Korintus. Nah, coba kita lihat surat Paulus kepada jemaat Korintus dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 3. Saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Kita melihat Paulus memberikan kesaksian bagaimana jemaat Filipi yang sedang dicobai dengan begitu berat. Artinya sedang diperhadapkan dengan masalah begitu berat. Ditambah dengan kondisi ekonomi sangat miskin. Nah, perhatikan kata miskin. Dalam teks Yunani dalam perjanjian baru, paling tidak ada 2 istilah yang digunakan, yaitu kata penes dan kata petokos atau petokeia. Nah, perhatikan kata miskin yang digunakan untuk kata penes, artinya penghasilan sehari hanya untuk sehari dan bekerja untuk bertahan hidup. Artinya dia tidak punya simpanan apa-apa. Dia kerja untuk sehari, ya habis. Kalau tidak kerja, tidak bisa makan. Jadi itu makna miskin yang pertama. Penes. Yang kedua, kata yang kedua dalam ayat yang kita gunakan ini, jadi kata miskin, sangat miskin dalam 2 Korintus 8 ayat 2, itu menggunakan kata Yunani petokos atau petokeia. Jadi bukan kata penes. Memiliki arti mereka yang hidup dari minta sedekah. Artinya melarat. Jadi kalau tidak minta-minta, tidak bergantung pada orang lain, dia tidak dapat apa-apa. Jadi tidak memiliki apa-apa lagi sehingga harus mengemis minta sedekah dari orang lain. Nah, kemurahan hati mereka benar-benar terjadi karena anugerah Allah. Bayangkan, nggak punya apa-apa. Jadi apa yang diberikan orang, dia berikan untuk Paulus. Inilah kemurahan hati yang benar-benar terjadi karena anugerah Tuhan. Sebab jemaat Filipi sendiri sedang menderita berbagai kesulitan. Meskipun demikian mereka memberi melebihi kemampuan mereka. Dan dengan sukacita, luar biasa. Padahal mereka sendiri miskin, sangat miskin. Teladan mereka seharusnya mendorong kita, memotivasi kita untuk memberi juga dengan murah hati. Apalagi kita telah menikmati berbagai berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Saya berharap agar kita makin termotivasi, terdorong karena melihat
teladan Tuhan Yesus yang sudah berkorban untuk kita. Respon kita, tanggapan kita terhadap kesempatan ini akan merupakan ujian bagi ketulusan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Shalom.